demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Presiden itu boleh loh memihak. Ada usaha keras dari istana. Sekali lagi ini saya ulangi ya. Okay. Saya nggak nyalahkan Pak Prabowo-nya. Ada usaha keras dari istana untuk memenangkan sang putra yang katanya anak haram konstitusi. Dan untuk Pak Presiden, berhentilah cawe-cawe karena kita lama-lama betul-betul muak. Akibat dari pernyataan Presiden tadi pagi, buat saya itu bagus. Kenapa bagus? Karena itu berarti Presiden itu telah membuka kedoknya sendiri ya, bahwa siapa dia begitu. Yang selama ini nggak ngaku ya? Selama ini enggak gitu kan. Begini, menurut saya Presiden Jokowi ini dengan menyatakan hal yang akan mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa dia boleh berpolitik. Saya nggak akan masuk ke undang-undang ya, pasal 299 lah, 288, 218, 318, apapun pasal itu saya bukan ahli hukum. Tapi tadi yang disampaikan itu jelas. Baca pasal itu kayak baca Quran, nggak boleh cuma satu ayat. Baca urutannya dari atas sampai ke bawah. Jadi tahu konteks. Nah, menurut saya beliau telah melanggar apa yang saya khawatirkan sejak awal di waktu Gibran melabrak MK itu. Saya sudah bilang Presiden tolong cuti. Karena akan susah menempatkan dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena kita ini presidensial, lain kalau kita parlementer. Kalau parlementer itu ada kaisar raja, ada perdana menteri. Makanya kaisar raja itu hanya terima yang non politik, ya kan, yang politiknya dijalankan oleh perdana menteri. Tapi di presidensial, seorang presiden itu memegang dua-duanya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara. Apa yang menjadi tolak ukurnya dia menjadi presiden yang benar? Fatsun politik, etika politik. Sekarang beretika enggak? Kan itu yang mengukur kita, jiwa kita. Nggak bisa diatur segitu rigidnya gitu loh. Makanya etika politik itu menjadi sangat penting, dan itu kenapa kata-kata saya dari awal fatsun politik, saya dosen politik kok, gitu kan? Jadi presiden ini sekarang dia lupa ada etika politik yang dia langgar, dan ketika etika politik yang dia langgar itu menjadi hukum terberat. Tidak ada masalah sama sekali presiden untuk berkampanye, bagi anaknya sekalipun. Bahkan konstitusi kita pasal 7 memungkinkan presiden pasal 6 untuk maju kedua kalinya sebagai petahana. Artinya kalau kita substansinya abuse of power, siapa yang paling yang maju, hanya anaknya atau orang yang dia dukung. Nah, ini sedang saya pelajari memang. Pertama memang hal ini pernah cukup ramai tahun 2019. Cuti atau bagaimana. Lalu saya periksa satu persatu. Agak menarik memang ini, sampai mungkin nggak kemudian ada keputusan MK yang beririsan dengan situasi itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan itu lantas menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Diketahui, Jokowi menyatakan hal itu saat memberikan keterangan pers di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Rabu 24 Januari 2024. Jokowi awalnya menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri yang menjadi bagian dari tim ses paslon Capres-Cawapres. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing. Jokowi lalu bicara presiden yang juga boleh berkampanye dan memihak, hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak, boleh, kata Jokowi. Meski begitu, yang terpenting, kata Jokowi, hal itu dilakukan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi menilai presiden hingga menteri merupakan pejabat politik, sehingga boleh berkampanye. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa begini nggak boleh berpolitik? Boleh, menteri juga boleh, tambahnya. Hal ini lantas menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak termasuk para kubu tim pasangan calon. Kubu 01 dan 03 terlihat kontra, sementara kubu 02 pro dengan pernyataan Jokowi. Asisten coach Timnas Amin, Jazilul Fawait, menilai Jokowi mengungkapkan hal itu karena panik. Jazilul mengatakan kini semakin terlihat keberpihakan demi melanggengkan kekuasaan.
Panik itu tanda kepanikan. Kami pasangan Amin berpihak dan berkolaborasi dengan rakyat saja. Ayo kita bersama-sama pukul kentongan untuk membangun kesadaran menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan pemilu dari kecurangan, kata Jazilul Fawait kepada wartawan, Rabu 24 Januari 2024. Hemat saya, kita gerakan perubahan Indonesia adil makmur untuk semua, sebab makin tampak kekuasaan yang berpihak untuk melanggengkan kekuasaannya. Kita hidupkan kembali semangat reformasi, semangat anti KKN yang melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan. Janganlah lupakan sejarah lanjutnya. Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan itu lantas menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Diketahui, Jokowi menyatakan hal itu saat memberikan keterangan pers di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Rabu 24 Januari 2024. Jokowi awalnya menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri yang menjadi bagian dari tim ses paslon Capres-Cawapres. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing. Jokowi lalu bicara presiden yang juga boleh berkampanye dan memihak, hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak, boleh, kata Jokowi. Meski begitu, yang terpenting, kata Jokowi, hal itu dilakukan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi menilai presiden hingga menteri merupakan pejabat politik, sehingga boleh berkampanye. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa begini nggak boleh berpolitik? Boleh, menteri juga boleh, tambahnya. Hal ini lantas menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak termasuk para kubu tim pasangan calon. Kubu 01 dan 03 terlihat kontra, sementara kubu 02 pro dengan pernyataan Jokowi. Asisten coach Timnas Amin, Jazilul Fawait, menilai Jokowi mengungkapkan hal itu karena panik. Jazilul mengatakan kini semakin terlihat keberpihakan demi melanggengkan kekuasaan. Panik itu tanda kepanikan. Kami pasangan Amin berpihak dan berkolaborasi dengan rakyat saja. Ayo kita bersama-sama pukul kentongan untuk membangun kesadaran menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan pemilu dari kecurangan, kata Jazilul Fawait kepada wartawan, Rabu 24 Januari 2024. Hemat saya, kita gerakan perubahan Indonesia adil makmur untuk semua, sebab makin tampak kekuasaan yang berpihak untuk melanggengkan kekuasaannya. Kita hidupkan kembali semangat reformasi, semangat anti KKN yang melahirkan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.